Pada saat itu Ruwaibidah ikut berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Zaman sekarang sudah banyak kaum Ruwaibidah yang bermunculan di tengah masyarakat, terutama di media sosial. Betapa banyak orang-orang dari kalangan awam kemudian ikut berkomentar, bahkan ikut membahas urusan agama yang dilakukan bukan pada bidang yang dia kuasai. Dia tidak mengaji kitab-kitab atau turos dari kalangan para ulama, tapi tiba-tiba berbicara masalah agama, sehingga banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, terutama pemahaman dan akidah. Ada contoh misalnya seorang yang dikenal ahli makanan, misalnya Dr. Sugeng Sugiharto yang ahli di bidang makanan tiba-tiba berbicara masalah nasab. Ini jelas bukan pada keahliannya. Yang ini bisa merusak tatanan di tengah masyarakat. Ada juga tokoh yang tidak terbiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar apa kata si Bahlul Lutfi Basori? Tadi dia mengatakan terpasukan sebagai Ruwaibidah. Apa sih Ruwaibidah itu? Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Ya, antara Dr. Sugeng dengan Lutfi yang bodoh yang mana? Lutfi Basori itu cuma lulus SMP. Artinya tidak pernah dididik metode ilmiah, filsafat ilmu, dan ilmu-ilmu modern. Kalau bukan bodoh, apa namanya? Kemudian dia menyebut gelarnya Dr. Sugeng saja sudah salah. Dokter dengan dokter itu beda jauh. Paham ya? Ketika dia menghadiri Dr. Sugeng, tidak sepantasnya bicara nasab karena terkaitan dengan keahliannya. Benar Dr. Sugeng ahli ilmu makanan, tapi Dr. Sugeng juga biolog. S1-nya dari ilmu pertanian, budidaya pertanian. Dia dari genetika. Jadi Dr. Sugeng mengerti nasab, bukan hanya nasabnya orang. Nasabnya tumbuhan, nasabnya bakteri, nasabnya virus. Dia paham. Nah, kalau Lutfi Basori yang cuma lulusan SMP, pahamnya apa? Pemahamannya bagaimana? Dihitungnya aja nggak bisa. Justru dia zaman Rasulullah itu Ruwaibidah. Sedangkan zaman sekarang dia itu Ruwaibodoh. Nah, sekarang siapa ahli nasab di Indonesia? Tidak ada. Satu nasab itu tidak ada. Ilmu nasab itu bangkai ilmu. Apalagi Lutfi Basori baru lulus SMP. Dapat sekolah biologi saja enggak. Kalau perkara belajar dari turut, belajar dari kitab itu, ya kalau mengkajinya benar. Setelah apa yang ditulis wasiat Imam Hasan Al-Haytham dalam kitab Al-Fuqh Al-Batlam Hills. Ini hidup baca di sini. Imam Hasan Al-Haytham adalah ulama besar abad 11 yang ajarannya digunakan oleh di seluruh dunia, mau Arab, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan barat orang mikro,
ketika dia meneliti batasan atau ilmunya akan ke Imam Hasan al-Islam. Apa yang dikatakan Imam Hasan al-Islam? Ya, dalam penjelasan metode ilmiah menurut Imam Hasan al-Islam, bahwa seorang pencari kebenaran adalah bukan seseorang yang mempelajari tulisan dari ulama masa lalu dan mengikuti sifat naturalnya, sifat alaminya, menempatkan kepercayaan pada bacaan itu, dan temannya turut itu. Tetapi seseorang yang mencurigai, kepercayaannya pada kitab-kitab itu, dan mempertanyakan apa yang dia baca dari kitab-kitab itu. Seseorang mencari kebenaran adalah seseorang yang lebih percaya pada argumentasi dan penjelasan, dan tidak percaya pada perkataan oleh manusia yang penuh dengan segala macam ketidaksempurnaan dan kekurangan. Kewajiban seseorang mencari kebenaran adalah menyelidiki tulisan para ulama. Bila mencari kebenaran adalah tujuannya, oleh karena itu dia seharusnya menjadikan dirinya musuh dari apa yang dia baca dan menyerang bacaan itu dari segala sisi. Dia juga harus mencurigai diri sendiri, ya, mencurigai bahwa dirinya tidak netral pada saat dia melakukan pengujian kritikal terhadap apa yang dia baca, sehingga dia bisa menghindar dari prasangka don atau kompromi. Itu metode ilmiah yang diwariskan oleh Imam Hasan al-Islam. Lutfi Basori tidak pernah dididik metode ilmiah, sehingga ruwai bidah sesungguhnya dan ruwai bodoh juga adalah si Lutfi Basori. Kalau kalian pengen tahu orang yang bukan dididik biologi bahkan bicara nasab, ini saya buat contohnya. Contoh di sini adalah The Genealogist Guide to GY and Testing for Genetic Genealogy. Yang nulis siapa? David Vance. David Vance siapa? Ahli komputer, malah tidak pernah dididik biologi. Tapi dia bisa belajar karena apa? Dalam urusan nasab modern, itu bagian dari bioinformatika. Sementara Lutfi Basori lulus cuma SMP. Jadi yang bodoh siapa? Yang mulai bidah siapa? Kalau kalian lihat kurikulum Fakultas Pertanian, di mana Dr. Sugeng lulus. Kalau kalian lihat kurikulum Fakultas Pertanian, di mana Dr. Sugeng lulus S1-nya dari situ, kuliahnya penuh dengan ilmu biologi dan genetik, biologi, genetika, biokimia, fisiologi, taksonomi, bahkan bioteknologi. Jadi, selevel Dr. Sugeng itu paham, tak cuma nasab manusia, nasabnya virus, nasabnya jangkrik, nasabnya gajah, nasabnya jamur, nasabnya burung. Yang Dr. Sugeng tidak paham, itu nasabnya jin. Di S2-nya Dr. Sugeng juga kuliah manipulasi genetik. Nah, kalau lebih Basori tentang nasab apa? Di Indonesia ini siapa ahli nasab? Tidak ada.
ahli nasab harus bisa menjelaskan hanta-hanta ini. Ini adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Profesor Khaled Balananofdi. Beliau profesor di bidang genetik umum dan genetik medis. Beliau mengkompilasi tabel ini. Apakah ada di Robito Alawiyah bisa menjelaskan ini? Kalau di mata tiba sore mungkin ini seperti angka togel saja. Dia nggak bakal mengerti. Karena dia yang mulai Yuda dan mulai bodoh. Makanya Roti Basori dibanding saya yang gorila. Itu kemampuan menghitungnya saja masih lebih bagus saya. Nah, makanya kalau orang jadi kiai itu naikkan standarnya, jangan cuma lulus SMP. Karena lulus SMP dia tidak pernah dididik metode ilmiah sebagaimana yang diwasitkan oleh Imam Hasan Al-Haizam. Apalagi filsafat ilmu. Yang terjadi dia kiai yang menyesatkan santri karena tidak bisa mengajarkan apa itu ilmu, apa itu ilmiah. Terus saya rasa cukup sampai di sini. Saya Dr. Gorilla Antawija. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.